Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2261 menepati janji. Hamparan gelap dan sunyi berupa bukit pasir hitam terbentang di bawah langit tanpa cahaya. Lereng-lerengnya yang seperti obsidian hanya diterangi oleh pancaran samar badai esensi yang fana di kejauhan. Terkubur dalam debu, sebuah kuburan ular terbentang seperti labirin gading, dinding-dindingnya yang terpencil diselimuti kegelapan. Keheningan tanah yang mati itu tiba-tiba terpecah oleh suara langkah kaki yang ringan. Seorang pemuda dengan wajah seperti giok dan mata seperti batu oniks berjalan melintasi debu obsidian, tubuhnya terbalut dalam baju zirah hitam yang rumit. Kemanapun dia pergi, kegelapan semakin pekat dan angin semakin dingin. Dia tenang dan santai, seolah-olah berjalan melintasi padang rumput di wilayah kekuasaannya sendiri, bukan di hamparan tandus alam kematian. Dan dalam arti tertentu, memang demikian adanya. Pemuda itu adalah Sunles, penguasa bayangan, penguasa kematian. Sesampainya di jantung pemakaman, dewa setengah manusia yang menakutkan itu berhenti dan menatap ke bawah. Kekerangka manusia yang rusak parah yang tergeletak di antara ular-ular mati, menatap langit yang gelap gulita dengan mata kosong. Setelah beberapa saat, kerangka itu berbicara, "Astaga, lihat siapa yang ada di sini. Kau lihat kau selamat, nak." Suni menatap Eris lebih lama lagi, lalu menghela napas dan memanggil kursi bayangan. Meletakkannya di dekat kerangka yang hancur itu, dia duduk, bersandar dengan nyaman, dan menyilangkan kakinya. "Nah, soal itu, kamu akan terkejut." Eris memutar tengkoraknya untuk menatapnya. "Aku rasa aku tidak bisa lagi terkejut oleh apapun." "Tidak, aku tarik kembali ucapanku. Aku terkejut sekarang." Dia menyeringai. Tentu saja, karena dia hanyalah kerangka, Eris terpaksa selalu menyeringai, jadi dia tidak punya banyak pilihan dalam hal itu. "Lihat dirimu, kau benar-benar berhasil menjadi Supreme. Sungguh luar biasa." Dia mendecakkan rahangnya, menunjukkan betapa terkesannya dia. "Kuharap nasihat sederhanaku bermanfaat. Jadi, bagaimana kau melakukannya? Apa tindakan pembangkanganmu? Bocah jahat, apakah kau melawan sifat jahatmu dan mengampuni seseorang? Atau malah kau membunuh makhluk agung dan perkasa?" Suni terkekeh. "Oh, aku memang harus membunuh seseorang. Tapi aku tidak yakin soal bagian yang hebat dan perkasa itu. Begini, aku bunuh diri." Eris terdiam sejenak. "Wah, ya ampun. Kurasa itu salah satu cara yang bisa dilakukan." Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan dengan nada netral, "Melanggar hukum kematian absolut bukanlah hal yang mudah. Hanya sedikit yang berhasil. Jadi, selamat." Suni tersenyum. Rasanya aneh menerima ucapan selamat karena berhasil bunuh diri. Tapi mungkin lebih aneh lagi jika kita masih hidup saat menerima ucapan selamat. Dia tertawa. "Sejujurnya, itu tidak terlalu sulit. Paling-paling hanya sedikit menyakitkan." Eris menggertakkan giginya. "Sekarang kau hanya mengejekku, nak. Mengucapkan hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Kau ingatkan bahwa aku tidak bisa mati sekeras apapun aku mencoba. Kenapa kau tidak menambah luka di hatiku dan ceritakan lebih banyak tentang betapa mudahnya kau mati?" Suni terbatuk. "Yah, kalau diungkapkan seperti itu, memang terdengar menyakitkan." Eris tertawa terbata-bata. "Ah, sudahlah. Aku sudah bersyukur kau mengingat janjimu dan kembali untuk mencoba membunuhku." "Oh, tapi butuh waktu lama bagimu." Suni mengangkat bahu. "Maaf, aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Kita terakhir bertemu sekitar setahun yang lalu."
Banyak sekali hal yang terjadi dalam setahun itu. Perang alam telah berakhir sekitar setahun yang lalu. Sunni saat ini berusia 27 tahun, sedikit menjelang ulang tahunnya yang ke-28. Rain sudah berusia 22 tahun. Ya Tuhan, betapa cepatnya waktu berlalu. Sebenarnya, itu sama sekali tidak benar. Malahan, rasanya seperti setiap tahun yang dia jalani, 10 tahun berlalu. Tahun lalu khususnya cukup penuh peristiwa. Sunni berpikir sejenak. Mari kita lihat. Pertama, perang antara domain pedang dan domain lagu berakhir. Saat itulah aku mencapai supremasi. Sebenarnya, selama pertempuran terakhir, Nevis juga. Kami mengalahkan Anvil dan Kisong, para penguasa umat manusia sebelumnya, segera setelah menjadi yang maha kuasa. Sunni terdiam beberapa saat, lalu menambahkan, sungguh aneh. Bayangan mereka membayangi kita begitu lama, tak terduga, tak terhindarkan. Tak tertaklukkan, tapi pada akhirnya hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk jatuh. Kurasa mereka hanyalah manusia biasa, bagaimanapun juga, meskipun mereka adalah setengah dewa. Dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja, beberapa menit itu adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan persiapan yang berat selama bertahun-tahun. Kami benar-benar melakukan yang terbaik. Konspirasi kami cukup matang. Saya hanya terkejut bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Untuk sekali ini, ya, sebagian besar. Saya tidak menduga harus bunuh diri, tentu saja. Dia tersenyum. Bagaimanapun juga, aku harus menghilang setelah kemenangan kita. Sementara itu, Nevis menjadi penguasa umat manusia. Aris menatapnya dengan geli. Gadis mengerikan itu, astaga, rasanya baru kemarin dia masih dalam keadaan tidak aktif. Aku berkedip sekali, dan tiba-tiba saja bocah itu sudah menjadi supreme. Kalian anak-anak yang mengerikan memang luar biasa, ya? Bagus untuknya. Sunni tersenyum berbahaya. Kau sebenarnya tidak bisa berkedip. Kau tidak punya kelopak mata. Dan juga, bukankah aku berjanji akan mematahkan lenganmu yang tersisa jika kau menyebutnya sebagai makhluk terkutuk lagi? Aris menatapnya sejenak. Apakah aku mengatakan menjijikkan? Astaga, aku pasti salah bicara. Yang ingin kukatakan adalah menggemaskan, gadis yang menggemaskan itu. Sunni menatapnya tajam sejenak, lalu mengangguk. Ya, memang benar. Dia menggemaskan, lalu dia menghela napas. Aku akan membiarkannya kali ini saja. Terlepas dari itu, seperti yang bisa kau bayangkan, kami sedikit linglung setelah meraih supremasi dan mengalahkan para penguasa dalam satu serangan. Dan kami bukan satu-satunya, semua orang di Godgrave tercengang. Ah, ya, aku lupa menyebutkan, tepat di akhir, aku merekayasa pengkhianatan dan mati oleh pedang Nev saat mencoba merebut tahta. Belum lama sejak kebanyakan orang mengetahui keberadaan para Supreme, tetapi dalam satu pertempuran, 3 Supreme tewas. Bayangkan betapa terkejutnya mereka. Aris mendecakkan rahangnya. Kau tahu aku tidak punya konteks untuk memahami arti dari peristiwa-peristiwa ini, dan terlebih lagi, aku tidak mengerti setengah dari kata-kata yang kau ucapkan. Domain pedang, domain lagu, landasan, lagu ki, kuburan dewa. Aku tidak tahu apa artinya semua ini. Jadi mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Sunni menatapnya dan tersenyum. Karena aku ingin memberitahu seseorang, dan kau tidak bisa lari. Kau tidak punya kaki. Rahang bawah tengkorak itu terbuka. Aris terdiam sejenak, lalu bergumam, baiklah, masuk akal. Sunni tertawa. Jadi, kami menghabiskan beberapa hari di medan perang, dan dengan kami, maksudku, mereka, karena aku sibuk bersembunyi di balik bayangan sambil berpura-pura mati.
Biasanya, para tabib akan merawat yang terluka, tetapi Nevis telah menyembuhkan semua orang, jadi yang tersisa hanyalah mengubur yang gugur. Para prajurit menyiapkan tumpukan kayu bakar sementara para perwira menghabiskan hari-hari itu dalam rapat. Dan pada akhir rapat, diumumkan bahwa klan api abadi akan dipulihkan, dan bahwa Nevis akan menjadi penguasa domain baru. Domain manusia. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum geli. Tentu saja, semuanya berjalan lancar karena kami juga telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan dampak langsung dari perang ini. Nevis telah memenangkan kesetiaan para orang suci selama perang. Oh, dan mereka memang tidak punya banyak pilihan. Lagi pula, dia dianggap sebagai satu-satunya Supreme yang ada saat ini. Jadi siapa yang bisa menentangnya? Sunni menghela napas penuh kerinduan. Sungguh sangat puitis. Perang perebutan takhta dimulai karena upaya pembunuhan terhadap dirinya. Dialah satu-satunya yang menentangnya. Dan dialah yang mengakhirinya, sehingga menjadi penguasa baru umat manusia menggantikan para tiran yang memulai perang. Orang-orang gembira dan bahagia, seolah-olah itu kehendak ilahi, agar orang yang paling baik hati dan saleh menerima mahkota. Senyumnya memudar. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa semua itu adalah pertunjukan yang dirancang dengan cermat. Bahwa Nevis dan aku telah siap mengorbankan ratusan juta nyawa untuk mencapai tujuan kami, dan bahwa semua orang itu hanya diselamatkan oleh keberuntungan. Bahwa kami bukanlah orang yang baik hati atau saleh, hanya lebih kuat dari musuh kami. Bagaimanapun, kekuatan adalah satu-satunya kebajikan di dunia terkutuk ini. Dan kelemahan adalah satu-satunya dosa. Namun, sejarah tidak akan pernah mengetahui kebenaran, dan karena itu, sejarah akan mengingat Changing Star dari klan api abadi sebagai pahlawan yang paling mulia. Sementara aku akan dikenang sebagai pengkhianat jahat yang mati oleh pedangnya, jika memang dikenang. Sunni tertawa. Baiklah, aku resmi mati sekarang. Lagi. Jadi, aku mengambil bentengku dan kembali ke pantai terlupakan. Ini cukup tepat, bukan, Aris? Kuil tanpa nama sekarang berdiri di pantai terlupakan, melindungi tuannya yang tanpa nama, yang harus dilupakan. Aris menatapnya dalam diam untuk beberapa saat, lalu mengucapkan kata-kata penghiburan. Aku sama sekali tidak tahu apa itu Forgotten Shore. Sebenarnya, aku hanya mengerti sedikit dari seluruh omelan ini. Tapi jika menurutmu itu cocok, maka aku yakin memang cocok. Sunni menatapnya dengan kesal. Aku akan menikmati membunuhmu, kau tahu. Kerangka kuno itu menatapnya dengan seringai. Aku akan menikmati saat aku dibunuh. Sunni menghela napas dan mengumpat pelan. Budak Bayangan bab 2262 dasar. Sunni menatap tengkorak yang menyeringai itu untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Kau tahu, Aris, kupikir kau akan memahami arti sebenarnya dari kebosanan saat bergelantungan di pohon itu. Tidakkah kau bisa menghargai waktu yang kuluangkan untuk menghiburmu? Ini adalah peristiwa-peristiwa bersejarah yang sedang kuceritakan. Kisah-kisah legendaris. Kapan lagi kau akan mendapat kesempatan untuk mendengar sesuatu yang begitu mendebarkan dan mempesona? Seperti ini, kerangka kuno itu balas menatapnya sejenak, lalu mengatupkan rahangnya. Ya, memang benar. Dia sedikit memutar kepalanya dan bertanya dengan nada bersemangat, jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Senyum puas terukir di bibir Sunni. Itu lebih baik, mari kita lihat. Sebenarnya sulit untuk menggambarkannya. Tak perlu dikatakan lagi, seluruh tatanan dunia terbalik, dan tatanan baru harus muncul dari reruntuhan rezim lama. Untungnya, kami tidak lengah. Jet kurang lebih mengendalikan pemerintahan.
Dan karena tidak ada alasan bagi siapapun di sana untuk menentang Nevis, justru sebaliknya, kami memiliki banyak talenta administratif untuk membantu kami mewujudkan transisi sehalus mungkin. Bahkan, sudah ada rencana yang disusun, disamarkan sebagai latihan simulasi sampai tiba saatnya untuk melaksanakannya. Dia menggelengkan kepalanya, namun pemerintah hanyalah setengah dari persamaan. Setengah lainnya adalah klan-klan besar, Song, Valor, dan Knight. Bagaimanapun, merekalah yang sebenarnya memerintah kantong-kantong manusia di alam mimpi. Kami berharap kekuatan-kekuatan yang sudah mapan ini akan diserap ke dalam domain baru setelah perang berakhir, dan sampai batas tertentu, hal itu terjadi. Sunyi menghela napas. Ketujuh putri lagu menerima Nevis sebagai ratu baru mereka meskipun dia telah membunuh ibu mereka, itu adalah keberuntungan besar. Dengan mereka di pihak kita, wilayah barat alam mimpi mengalami sedikit sekali gejolak selama masa transisi. Ravenheart sendiri sekarang diperintah oleh Kae. Kurasa gelar resminya adalah penguasa barat. Ekspresinya sedikit berubah muram. Di barat, segalanya lebih rumit di barat. Morgan telah membantu kami menyelamatkan sisa-sisa Valor di awal, tetapi kemudian dia menghilang tanpa jejak. Bahkan Cassie tidak tahu di mana dia sekarang. Dan sebagian besar anggota keluarga cabang Valor yang tersisa, mereka yang tidak tewas dalam perang, meninggal secara mengerikan tak lama kemudian. Tentu saja, bukan rahasia besar siapa yang membunuh mereka. Mordred, si gila itu. Sunyi tertawa kecil. Pria itu memang selalu aneh, tetapi dia menjadi benar-benar menyeramkan setelah gagal membunuh Anvil dengan kedua tangannya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam kepala jahatnya akhir-akhir ini. Namun, satu hal yang pasti, dia tahu cara bersembunyi dari para Supreme yang baru. Merebut kembali benteng Stormsea yang telah ditaklukkannya adalah urusan yang memakan waktu, tetapi secara mengejutkan mudah. Mordred begitu saja meninggalkan mereka dan menghilang. Jadi, kedua anak dari dinasti Valor yang telah jatuh itu sekarang hilang. Tidak mungkin mereka melompat ke mimpi buruk keempat. Tetapi, siapa yang tahu? Dia terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Yah, bagaimanapun juga, klan besar jauh lebih dari sekadar mereka yang membawa garis keturunan klan. Ada juga para ksatria, para ahli sihir, para pelayan, para pengrajin, para pekerja, staf administrasi, ribuan orang, sebenarnya. Mereka semua diserap ke dalam klan api abadi atau diambil oleh Evie. Oh, Evie sekarang bertanggung jawab atas Bastion sebagai pengurus timur. Peternakan hewan buas juga kembali beroperasi. Sunyi tersenyum sendu. Itu berarti yang tersisa adalah House of Night. House of Night sudah tidak ada lagi. Para penyintas telah diserap oleh pemerintah. Jadi pemerintah sekarang kurang lebih merupakan klan besar ketiga. Mereka bertanggung jawab atas dunia nyata seperti sebelumnya, tetapi sekarang peran mereka ada di alam mimpi. Realem jauh lebih menonjol. Oh, dan mereka juga menguasai Stormsea. Jet mengendalikan Night Garden sebagai penguasa selatan. Dia tertawa kecil. Lucu, bukan? Seorang wanita yang tak pernah bisa beristirahat bertanggung jawab atas kapal yang dibangun oleh iblis ketenangan. Yah, dia benar-benar sibuk. Kurasa dia sekarang lebih kurang tidur daripada saat masih menjadi kepala pemerintahan. Ada jutaan pemukim yang tinggal di atas kapal itu. Lagi pula, Night Garden, House of Night tidak memiliki penguasa, tetapi sekarang menjadi milik domain Nev. Jadi, dia dapat membuka gerbang mimpi yang mengarah ke sana dari dunia nyata, memungkinkan para pengungsi untuk tiba.
Sebenarnya, pentingnya Night Garden jauh lebih besar daripada sekadar kota terbesar ketiga di alam mimpi. Dia menatap Aris dengan penuh arti. Salah satu komponennya memungkinkan Nephis untuk menghubungkan gerbang mimpinya ke dua tempat di alam mimpi. Jadi, timur dan barat tidak lagi terisolasi seperti sebelumnya. Ada laut badai yang menghubungkan mereka di selatan, jalan melintasi Godgrave yang menghubungkan mereka di utara, dan di atas itu semua, Ravenheart dan Bastion hanya berjarak beberapa langkah ketika gerbang mimpi dibuka di antara mereka. Ini sangat membantu logistik seluruh domain. Sunni terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan dengan nada netral, sebenarnya, itulah perubahan paling mencolok yang terjadi di dunia. Semuanya jauh lebih saling terhubung sekarang, baik secara geografis maupun politik. Sebelumnya, semua orang sebagian besar terisolasi satu sama lain, tetapi sekarang, semua orang adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Semua orang bersama-sama. Berbagai wilayah alam mimpi bukanlah enclave independen, tetapi wilayah dari satu kekaisaran. Secara sosial juga, perbedaan antara orang biasa, para Awaken yang independen, klan warisan, dan klan besar semuanya semakin menipis. Dan di atas semuanya adalah menara gading, secara harfiah. Biasanya tergantung di atas bastion. Dia tertawa kecil. Oh, benar. Tidak ada yang benar-benar tahu. Tapi sebenarnya ada juga seorang penguasa wilayah utara. Itu aku. Maksudku, tidak ada yang menunjukku secara resmi. Tapi aku satu-satunya di wilayah utara. Jadi, aku pasti bukan satu-satunya yang tidak punya gelar mewah, kan? Aris menatapnya sejenak, lalu mendecakkan rahangnya. Aku sama sekali tidak tahu tempat-tempat ini apa dan siapa orang-orang ini. Kau tahu, seorang pria dikirim untuk mengurus 7 putri di barat, sungguh hukuman yang kejam. Seseorang beternak binatang di timur, dan ada taman-taman di laut selatan. Kedengarannya menyenangkan. Sunni menghela napas. Kamu tidak akan percaya. Budak Bayangan bab 2263 awal dari akhir. Sunni terdiam sejenak, lalu berkata dengan muram, tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Jauh dari itu, sebenarnya, Nephis berhasil memaksa banyak orang, dan sebagian besar orang suci, untuk bersumpah setia kepadanya. Namun, masih ada loyalis yang menolak untuk menerimanya. Beberapa bahkan bertekad untuk membalas dendam atas para penguasa yang gugur. Jadi, terjadilah pembersihan diam-diam, semacam itu. Dia menghela napas. Pertempuran itu tidak seberdarah yang mungkin kalian bayangkan. Sangat sedikit orang yang benar-benar terbunuh, tetapi cukup banyak dari mereka yang diasingkan. Nephis memerintah dunia nyata dan wilayah manusia di alam mimpi, jadi mereka tidak punya tempat tujuan. Jadi, kami mengalokasikan pemukiman di Eropa dan benteng di Godgrave untuk mereka. Gestua sekarang bertanggung jawab atas tempat itu, menghabiskan masa pensiunnya memimpin orang-orang itu dalam pertempuran abadi melawan Hutan Merah. Gilead, si badut itu, juga memilih pengasingan. Sungguh sia-sia. Sunni menggelengkan kepalanya. Ekspresi muram terpancar di wajahnya. Dia terdiam beberapa saat, lalu mencemooh. Yah, orang-orang itu adalah masalah terkecil kita. Sejujurnya, semuanya seperti meledak setelah Nephis mengambil alih. Bibirnya melengkung membentuk senyum pahit. Itu karena gaya kepemimpinannya kurang lebih merupakan kebalikan langsung dari cara para penguasa menjalankan pemerintahan di masa lalu. Salah satu hal pertama yang dia lakukan setelah mendirikan wilayahnya adalah memberikan pidato yang sangat hikmat dan menginspirasi, yang mengungkapkan kepada semua orang bagaimana dunia kita sedang dikuasai oleh alam mimpi.
Anda bisa membayangkan kekacauan seperti apa yang terjadi setelah siaran itu. Sunni terkekeh. Kita masih menghadapi konsekuensinya, namun itu harus dilakukan. Karena kita tidak berencana meninggalkan sebagian besar umat manusia, eksodus besar-besaran harus dipercepat. Dan kita membutuhkan kerjasama semua orang untuk mewujudkannya, baik di dunia nyata maupun di alam mimpi. Ekspresinya berubah muram. Tentu saja, ada banyak masalah yang kita hadapi. Misalnya, seluruh kuadran barat sekarang terinfeksi oleh skinwalker. Beberapa kota sudah hilang, dan yang terburuk, sangat sulit bagi saya atau Nevis untuk kembali ke dunia nyata dalam jangka waktu yang lama. Rasanya cukup aneh, omong-omong, ditolak oleh dunia sendiri. Bagaimanapun juga, ada perang skala penuh melawan makhluk mimpi buruk terkutuk itu yang sedang berlangsung di Australia, dan sebagian besar orang suci terbaik kita menahan makhluk itu. Dia menghela napas. Sementara itu, jumlah gerbang mimpi buruk yang terbuka setiap bulan terus bertambah. Kami harus meninggalkan rencana awal untuk secara bertahap memindahkan orang-orang dari seluruh dunia dan berkonsentrasi untuk memindahkan penduduk kuadran timur terlebih dahulu. Jika semuanya berjalan lancar, kuadran barat akan menjadi yang berikutnya, dan akhirnya kuadran utara akan menjadi yang terakhir. Namun, itu akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, karena memindahkan seluruh penduduk suatu dunia tidak semudah mengantar mereka melalui gerbang mimpi. Sunni meringis. Mereka juga membutuhkan tempat berlindung, makanan, dan sarana untuk bertahan hidup di sisi lain. Jadi, kita perlu mempersiapkan alam mimpi untuk menerima mereka terlebih dahulu. Itu bukan tugas yang mudah. Anda lihat, meskipun kita menyebut sebagian besar dunia yang mengerikan itu sebagai wilayah manusia, sebenarnya sebagian besar wilayah ini masih berupa hutan belantara yang dipenuhi makhluk mengerikan. Hanya benteng dan daerah sekitarnya yang benar-benar aman. Dan meskipun itu cukup bagi sejumlah kecil yang terbangun untuk bertahan hidup, tidak ada ruang untuk kota, ladang pertanian, dan sebagainya. Situasinya mulai berubah setelah rantai mimpi buruk, tetapi perubahannya tidak cukup cepat. Sambil melirik eris, Sunni menambahkan dengan senyum, itulah sebabnya mengapa perang salib penaklukan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini sedang berlangsung. Di seluruh alam mimpi, banyak yang telah terbangun membersihkan tanah dari makhluk mimpi buruk dan mempersiapkannya untuk menyambut para pemukim. Terlepas dari betapa berdarah dan beratnya proses itu, moralnya secara mengejutkan tinggi. Ya, mungkin itu bukan kejutan besar. Bagaimanapun, sifat dasar peperangan di alam mimpi telah berubah. Senyumnya berubah sedikit sendu. Itu karena manusia sekarang memiliki dewi yang hidup. Ya, lebih tepatnya, seorang dewi setengah dewa. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu perbedaannya. Dan Nevi benar-benar menjawab doa, tidak seperti dewa-dewa yang telah mati. Maksudku, dia dapat merasakan penderitaan rakyatnya dan memberikan berkatnya dari jarak jauh. Jadi, mereka dapat diselamatkan dari cengkeraman maut oleh apinya, serta diberdayakan oleh pancaran cahayanya. Ini bukan lelucon, eris. Kurasa efektivitas tempur umat manusia secara keseluruhan telah meningkat berkali-kali lipat karena Nevi dan wilayahnya. Begitu saja, dapatkah kau bayangkan perbedaan antara pasukan yang harus berhati-hati terhadap setiap luka dan pasukan yang tidak hanya diberdayakan oleh rahmat ilahi, tetapi juga praktis abadi? Sunni menggelengkan kepalanya, namun dia masih memiliki keterbatasan. Jadi kami masih berjuang, dan masih banyak korban. Perkembangannya sangat cepat. Tetapi juga belum cukup cepat. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas.
Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Supreme kedua sementara Changing Star bekerja siang dan malam demi umat manusia. Apa yang sedang saya lakukan? Yah, saya juga cukup sibuk. Hanya saja, sementara Nevis bertanggung jawab mengatur eksodus besar dari dunia nyata, saya sibuk mempersiapkan apa yang akan terjadi setelahnya. Suaranya berubah muram. Karena apa yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi sia-sia jika kita tidak bisa menghentikan malapetaka yang akan dimulai begitu. Alam mimpi menelan dunia nyata dan mengubahnya. Sunni menatap Aris, berhenti sejenak, lalu terkekeh. Yah, aku juga melakukan beberapa hal di sana-sini. Seperti menghibur kerangka yang menyebalkan. Sebenarnya, dia menatap ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi geli di wajahnya. Kau tak akan percaya, Aris, tapi aku mendapati diriku memimpin klan warisan milikku sendiri. Budak Bayangan bab 2264 2 sisi dari koin yang sama. Aris bahkan sampai mengangguk. Aku tidak tahu apa itu klan warisan, tapi selamat. Sunni tersenyum. Ah, begini. Saat aku masih kecil, aku berada di posisi paling bawah, dan keturunan legasi berada di puncak. Tapi sekarang akulah puncaknya. Kau pernah menjadi budak, bukan? Bayangkan tiba-tiba menjadi seorang pangeran. Begitulah rasanya. Aris tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan suara serak. Oh, sebenarnya, aku dulunya seorang pangeran sebelum menjadi budak. Jadi aku tidak tahu. Sunni berkedip beberapa kali, lalu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kau dulunya seorang pangeran? Tengkorak itu balas menatapnya sambil menyeringai. Apakah aku bilang, pangeran? Maksudku pendeta. Atau apakah 17 astaga? Siapa yang tahu? Ingatanku semuanya berserakan. Oh tidak. Sunni mencibir, lalu berpaling. Yah, bagaimanapun juga, klan warisan secara keseluruhan tidak seperti dulu lagi saat ini. Terlalu banyak Awaken baru muncul setelah rantai mimpi buruk, sehingga prestise keluarga-keluarga lama telah kehilangan relevansinya. Bahkan klan-klan besar, simbol kekuatan warisan, kini dikalahkan oleh klan api abadi yang begitu jauh di atas segalanya sehingga berada di alamnya sendiri. Dia terdiam sejenak. Nevis adalah satu-satunya pewaris garis keturunan api abadi yang masih hidup. Tentu saja, dia memiliki penjaga apinya, bahkan penjaga api adalah kekuatan militer paling cemerlang umat manusia saat ini. Ujung tombak, anggota asli pasukan pemimpi masih menjadi inti, tetapi masing-masing sekarang memimpin 100 prajurit elit yang telah bangkit, yang terbaik dari yang terbaik. Dia tiba-tiba tertawa. Sebenarnya, mereka merekrut anggota baru ini melalui turnamen besar. Ratusan ribu Awaken berpartisipasi, tetapi hanya sekitar 4.000 yang diterima ke dalam barisan penjaga api. Itu adalah minggu yang sangat meriah, kedua dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Sebuah pengalihan perhatian dan jeda yang tepat waktu bagi banyak orang. Mungkin akan diadakan setiap beberapa tahun sekali mulai sekarang, kurasa. Ngomong-ngomong, aku juga bersenang-senang. Ternyata, turnamen membuatku merasa nostalgia. Sunni menatap ke kejauhan untuk beberapa saat, mengenang masa lalu. Aku pernah memenangkan turnamen sendiri, kau tahu. Terlepas dari itu, para penjaga api ada di mana-mana, di bawah sorotan, bertugas sebagai pembawa pesan gagah berani dari domain baru. Tetapi ada tugas-tugas tertentu yang tidak dapat mereka lakukan, tugas-tugas yang membutuhkan pendekatan yang hati-hati, atau harus diselesaikan tanpa diketahui siapapun. Disitulah klan bayangan berperan. Klanku, dia menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu.
Karena alasan yang tak akan kujelaskan, aku sangat membutuhkan anonimitas. Bukan berarti aku harus hidup menyendiri seumur hidupku, hanya saja paparanku terhadap dunia harus dibatasi. Jadi, klan bayangan jauh lebih kecil skalanya daripada penjaga api. Hanya ada sekitar 200 orang, dan hanya setengahnya yang merupakan petarung. Sunni tersenyum sinis. Setiap petarung itu adalah pembunuh yang luar biasa. Aku sendiri yang memilih mereka. Kebanyakan juga tahu sedikit banyak tentang taktik menyelinap. Oh, dan karena mereka memiliki tanda dariku, mereka memiliki keuntungan tertentu saat beroperasi di balik bayangan. Secara keseluruhan, mereka sangat efektif dalam menangani berbagai masalah yang kami hadapi, seperti sel teroris yang diciptakan oleh loyalis yang tidak waras. Sekte kiamat yang mulai bermunculan setelah pidato Nef, makhluk mimpi buruk yang membutuhkan pendekatan khusus untuk dihilangkan secara bedah, dan sebagainya. Melirik Aris, dia ragu sejenak, lalu menyeringai. Klan bayangan secara resmi tidak ada, tentu saja. Ada kisah-kisah menakutkan tentang anak buahku. Maksudku, tentang bawahan-bawahanku yang pemberani, yang diceritakan di sekitar api unggun, tetapi kebanyakan orang tidak tahu apa-apa. Dia menghela napas. Klan bayangan berdiam di pantai terlupakan. Di sanalah semuanya bermula, jadi kembali ke sana sebagai penguasa, bukan sebagai tahanan, terasa sangat emosional. Tentu saja, saya tidak memilihnya hanya karena sentimen. Ini adalah lokasi strategis penting karena berbagai alasan. Sunni mengangkat tangan dan mulai menghitung dengan jarinya. Pertama-tama, kita tidak tahu di mana kepingan dunia nyata akan mendarat dan setelah diserap ke dalam alam mimpi. Jadi penting untuk memiliki kehadiran yang kuat di utara pegunungan Hollow karena berbagai alasan. Kedua, kita membutuhkan basis operasi jika kita memutuskan untuk melakukan ekspedisi militer ke gurun mimpi buruk. Ketiga, saya perlu menemukan pintu masuk yang mudah diakses ke dunia bawah. Keempat, saya perlu memperkuat wilayah saya. Hutan yang terbakar adalah tempat yang sempurna untuk itu. Kelima, saya bisa tetap bersembunyi di sana. Ia terdiam, lalu menambahkan dengan muram, dan terakhir, ini adalah rencana cadangan kita jika semuanya dikuasai oleh makhluk mimpi buruk setelah dunia nyata hancur. Benteng terakhir. Pada saat yang sama, 2 jari lagi tumbuh dari tangannya. Sunni menekuk jari ke-6, menatap jari ke-7 sejenak, lalu menepis keduanya dan menghela napas. Kita berada dalam situasi yang cukup sulit, kau tahu. Ada zona kematian di alam mimpi dan makhluk-makhluk jahat yang berdiam di sana. Ada juga dunia nyata itu sendiri, yang sudah memiliki setidaknya 1 gerbang kategori 5 di sana, dan mungkin bahkan sesuatu yang lebih buruk di bulan. Akan ada lebih banyak gerbang seperti itu di masa depan, mungkin segera. Itu berarti lebih banyak makhluk mimpi buruk terkutuk dan tidak suci akan merayap ke dunia kita sebelum dunia ini ditelan. Makhluk-makhluk seperti itu ditekan oleh hukum alam perang, tetapi begitu ditelan oleh alam mimpi, hukum-hukum ini tidak akan ada lagi. Jadi, tidak ada yang akan menghentikan kengerian itu untuk berkeliaran bebas. Bayangkan bulan bumi terbit di atas bastion, itu akan menjadi kehancuran total. Aris mendecakkan rahangnya. Ya ampun, pasti akan terjadi. Sunni terdiam sejenak, menatapnya dengan intensitas yang aneh. Akhirnya, dia berkata, jadi, ini tenggat waktu kita. Bahkan, kita tidak tahu kapan pecahan bumi akan mulai muncul di seluruh alam mimpi secara massal. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan sama sekali. Kita harus menjadi dewa sebelum dunia kita sepenuhnya hancur, aku dan Nephis. Jika tidak, setidaknya menjadi suci. Kerangka kuno itu tertawa.
Oh, cuma segitu? Kau ingin menjadi setidaknya spirit, nak? Suni mengangguk dan tersenyum ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana? Kau tahu sedikit banyak tentang mencapai supremasi, Aris. Apakah kau juga tahu sedikit banyak tentang apoteosis? Aris tertawa lagi, lalu berkata dengan nada tak percaya, mungkin saja. Budak Bayangan bab 2265 pasukan 1 orang. Kerangka kuno itu tetap diam untuk beberapa saat, mengamati Suni dengan rongga matanya yang kosong. Lalu, dia berkata dengan nada yang tak terduga acuh tak acuh, bagaimana rasanya menjadi supreme? Suni mempertimbangkan jawabannya sejenak, lalu mengangkat tangan. Tak lama kemudian, sebotol anggur antik muncul di tangannya. Membuka gabusnya dengan pisau yang terbuat dari bayangan, dia menyesapnya dan tersenyum puas. Yah, jujur saja, ini agak menakutkan. Anggur itu seharusnya terasa sangat lezat, mengingat ia telah mencurinya dari gudang anggur klan Valor. Tetapi Suni jujur saja tidak bisa membedakannya dari anggur biasa yang kadang-kadang ia gunakan untuk memasak. Lagi pula, ia tidak akan mabuk kecuali jika ia menginginkannya, jadi meminum peninggalan dari zaman dahulu ini sebagian besar hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Sebelumnya, kekuatanku tumbuh secara eksponensial setiap kali aku mencapai peringkat baru. Tapi itu tetap hanya kekuatan pribadiku, betapapun hebatnya, aku tetap hanya seorang individu. Atau paling banter beberapa individu. Tapi sekarang setelah aku menjadi yang maha agung, telah terjadi perubahan kualitatif. Kekuatan pribadiku seperti kekuatan alam, dan aku bukan hanya seorang individu. Aku lebih seperti kerajaan yang berjalan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aneh rasanya bahkan untuk mengatakannya dengan lantang. Tetapi satu orang seperti saya sudah cukup untuk menaklukkan dunia. Atau menghancurkannya, jika saya mau. Saya tumbuh di pinggiran NKSC, Anda tahu, dikelilingi oleh cerita-cerita tentang para Awakened Master. Dan Saint yang gagah berani, yang begitu agung sehingga tampak tak terjangkau, tak terbayangkan, tak termaknakan. Tetapi dengan kondisi saya saat ini, saya dapat menguasai NKSC dengan semua prajuritnya yang gagah berani, lalu kuadran utara, lalu seluruh bumi. Itu bahkan tidak akan memakan waktu lama. Dan saya hanya akan menjadi lebih kuat karenanya. Aris terkekeh hambar. Astaga, menakutkan sekali. Suni tersenyum. Ini artinya, kekuatan seorang Supreme bukanlah kekuatan pribadi. Kekuatannya teritorial, konseptual, maksudku, kekuatannya lebih besar dari diri mereka sendiri. Itu adalah sebuah wilayah kekuasaan. Itulah mengapa kekuatan Nef sendiri dapat meningkatkan kekuatan seluruh umat manusia berkali-kali lipat. Dia menyesap anggur lagi, lalu menawarkannya kepada kerangka kuno itu. Karena tidak melihat reaksi apapun, Suni mengangkat bahu. Baiklah, terserah Anda. Sekarang, kembali ke peran saya sebagai Yang Maha Agung. Ada beberapa perbedaan. Pertama-tama, atribut saya. Otoritas yang diberikan kepada saya sebagai penguasa bayangan telah bertambah. Saya bahkan dapat memerintah bayangan makhluk hidup sekarang, meskipun hanya yang jauh lebih lemah dari saya dan dengan sangat sulit. Bayangan adalah makhluk yang sangat setia, bagaimanapun juga. Cangkang Onyx telah menjadi cangkang giok. Jadi, kurasa aku sekarang adalah kecantikan giok sejati. Suni bersandar dan tertawa terbahak-bahak. Aris menatapnya dengan penuh celaan. Anggur itu sudah cukup untukmu, nak. Suni tersenyum lebar. Api keilahian juga telah menjadi jauh lebih kuat. Dan garis keturunanku juga. Jelas, tubuh dan jiwaku telah ditempa ulang, menjadi lebih dekat dengan kesempurnaan daripada sebelumnya.
Sebelumnya, jiwa saya khususnya telah mengalami perubahan besar. Dia menunjuk ke botol anggur itu. Aku sebenarnya bisa menyimpan benda-benda fisik di laut jiwaku, misalnya, hanya benda mati saja. Aku belum berhasil membawa makhluk hidup ke sana. Tapi tidak apa-apa, karena sudah ada banyak benda mati di jiwaku. Semua bayangan tak bernyawa yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun kini jauh lebih hidup. Mereka berjalan-jalan, menatap kuil, dan beristirahat di air dari waktu ke waktu. Mereka bukanlah makhluk hidup, tetapi sepertinya mereka masih menyimpan jejak samar dari diri mereka sebelumnya. Jika aku harus menggambarkannya, aku akan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran diri. Mereka tidak memiliki kemauan maupun jiwa. Sunni ragu-ragu sejenak. Hal ini membawa kita pada kemampuan aspek baru saya. Kemampuan domain, kurasa. Saya menyebutnya Legiun Bayangan. Kemampuan ini memungkinkan saya untuk membuka gerbang jiwa saya dan melepaskan semua bayangan yang berkumpul di sana ke dunia. Saya juga dapat mengendalikan mereka, meskipun tidak terlalu rumit. Bayangan-bayangan itu bertarung menggantikan saya, dan setiap musuh yang dibunuh oleh mereka menjadi prajurit baru dalam pasukan saya. Bayangan-bayangan itu juga cukup mematikan, karena mustahil untuk menghancurkannya. Paling-paling, mereka dapat dihilangkan dan dikirim kembali ke jiwa saya, di mana mereka akan dipulihkan kembali ke bentuk semula setelah beberapa waktu. Dia menghela napas. Mereka mempertahankan sebagian besar kekuatan yang mereka miliki sebagai makhluk hidup, meskipun itu agak rumit. Bayangan sebenarnya tidak memiliki kehendak, misalnya, dan mereka juga tidak memiliki domain. Beberapa bayangan juga tampaknya mempertahankan lebih banyak jati diri mereka sebelumnya daripada yang lain, sehingga keterampilan dan teknik tempur yang mereka pelajari lebih tajam. Oh, dan karena sebagian besar bayangan di jiwaku dulunya adalah makhluk mimpi buruk, mereka telah kehilangan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh korupsi. Namun, legiunku masih besar dan mengerikan. Itu, kurasa yang bisa kukatakan hanyalah aku tidak ingin menjadi musuhku sendiri. Sunni tersenyum. Benar, aku juga menerima beberapa kemampuan lain, dan kemampuan aspek lamaku telah menjadi lebih kuat. Setiap bayangan dari legiun bayanganku dapat berfungsi sebagai wadah untuk indera bayanganku, misalnya. Jangkauan maksimum langkah bayangan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sebenarnya, kurasa sekarang tidak terbatas. Satu-satunya batasan adalah seberapa banyak esensi yang kumiliki. Manifestasi bayangan memungkinkanku untuk menciptakan benda-benda yang jauh lebih rumit. Dan aku juga dapat membuatnya tetap termanifestasi secara permanen, meskipun itu akan mengurangi kekuatannya cukup banyak. Dan karena aku sekarang adalah bayangan dan bukan manusia, aku dapat mempertahankan inkarnasiku tanpa batas waktu, meskipun memanifestasikannya sebagai manusia masih membutuhkan sejumlah esensi. Dia tertawa kecil, tapi aku punya lebih banyak esensi daripada yang bisa kugunakan sekarang. Artinya, esensiku terisi kembali lebih cepat daripada yang bisa kuhabiskan. Satu-satunya cara untuk menghabiskan cadangan esensiku adalah dengan melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh dalam sekejap atau memanggil anggota legiun bayangan yang benar-benar kuat untuk waktu yang sangat lama. Bahkan saat itu pun, aku akan kembali ke kekuatan penuh dalam waktu yang relatif singkat. Sunni menatap Eris sambil menyesap anggurnya. Oh, dan aku juga bisa menyerang langsung bayangan makhluk hidup. Kekuatan yang cukup berbahaya, meskipun bukan kekuatan yang asing. Aku pernah kenal seseorang yang bisa melakukan hal itu. Dulu aku agak iri padanya, tapi lihatlah. Aku mendapatkan kekuatan yang sama sebagai bonus saat menjadi Supreme.
Sunny membalik botol dan menuangkan anggur untuk Shadow Blade Court. Dia jelas tidak dirindukan, tetapi Sunny akan menggunakan kekuatan barunya dengan baik. Dia tersenyum, jadi bisa dibilang menjadi anggota Mahkamah Agung telah memberikan banyak keuntungan bagi saya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.